Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Evi Deviani, CGP Angkatan 9 Kabupaten Tasikmalaya. Kali ini saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh Ibu Nita, Guru SDN Bayu Asih, Kecamatan Pancetengah, Kabupaten Tasikmalaya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Ibu. Sesuai dengan perjanjian kita ya Bu, untuk hari ini kita akan melakukan praobservasi sebelum saya mengobservasi Ibu ke kelas. Seperti itu Ibu ya. Iya Bu. Adapun tujuan melakukan supervisi ke kelas atau observasi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi pembelajaran Ibu selama di kelas. Seperti itu Ibu. Siap Bu. Kenapa kita hari ini melakukan praobservasi untuk meyakinkan Ibu untuk mempersiapkan observasi nanti ya Bu, supaya Ibu lebih siap dan lebih menampilkan pembelajaran yang lebih menarik untuk anak-anak. Seperti itu Ibu. Insya Allah. Tapi untuk itu mohon maaf ya Bu, ada beberapa pertanyaan di pas observasi ini supaya Ibu lebih siap nanti untuk melakukan observasi atau pembelajaran di kelas ya Bu. Gak apa-apa ya Bu? Iya Ibu. Apa? Yang pertama mungkin berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan apa yang ingin Ibu capai atau Ibu kembangkan ketika pembelajaran itu ya Bu? Untuk tujuan pembelajarannya sendiri ya Bu, setelah melatih video, siswa bisa mengidentifikasi informasi tentang sifat wujud benda dengan benar. Kemudian tujuan yang kedua itu, jadi siswa itu kan melakukan percobaan. Nah, setelah melakukan percobaan, siswa bisa membuktikan sifat benda dengan tepat. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu setelah menyimpulkan, siswa bisa menuliskan pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan konsep wujud benda dengan tepat. Oh, jadi itu ya yang akan Ibu capai dari pembelajaran nanti ya Bu, dengan tujuan pembelajaran sesuai dengan RPP ya Bu ya. Terima kasih Ibu untuk tujuan yang akan Ibu kembangkan atau capai. Sekarang bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan pada pembelajaran hari itu atau nanti? Nah, untuk area pengembangannya sendiri itu mulai dari kognitifnya ya Bu. Untuk kognitifnya sendiri, siswa mampu mengidentifikasi informasi ya, dari sifat-sifat benda tersebut. Kemudian dalam keterampilannya atau psikomotoriknya, siswa bisa menuliskan pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan konsep wujud benda dengan tepat. Jadi area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan, yang pertama siswa dapat mengidentifikasi Ya. Dari segi pedagogiknya ya Bu. Ya, dari segi. Sedangkan kalau psikomotornya siswa mampu menuliskan pokok-pokok informasi seperti itu. Ya. Terima kasih Ibu. Untuk kalau dalam strategi dan metode dalam pembelajaran yang nanti akan Ibu lakukan di kelas, rencananya akan menggunakan strategi dan metode apa ya Bu? Nah, untuk strateginya sendiri saya membuat RPP berdiferensiasi ya Bu. Nah, di sini juga saya membuat kelompok. Jadi siswa itu memecahkan suatu masalahnya itu secara berkelompok atau cooperative learning. Selain itu juga saya menerapkan KSE atau kompetensi sosial emosional. Nah, dalam strategi ini juga saya menggunakan model pembelajaran PBL atau problem based learning, kemudian membuat LKPD ya Bu. Jadi dalam LKPD di sini siswa melakukan percobaan. Nah, selain LKPD saya juga menayangkan video pembelajaran kepada siswa. Alhamdulillah, itu ya seperti strategi dan metode yang akan Ibu lakukan nanti di pembelajaran. Iya Bu. Untuk saya mau tanya lagi nih Bu, lebih menarik ya nanti saya akan lihat di pembelajaran atau di observasi kelas Ibu ya nanti. Untuk model pembelajaran yang Ibu terapkan akan menerapkan tadi pembelajaran dengan model PBL. PBL. Ya. Ya, terima kasih Ibu.
Mungkin untuk model Ibu akan menggunakan PDL, untuk media nanti akan menggunakan untuk media pembelajaran yang akan digunakan seperti apa? Ada video tentang sifat-sifat benda ya Bu. Kemudian dalam LKPD kan ada pemecahan masalah. Nah jadi medianya itu ada bola, kemudian air, gelas, dan balon. Jadi media yang akan Ibu gunakan yaitu video pembelajaran seperti itu ya Bu. Terus juga akan menggunakan alat percobaan seperti bola, air, dan gelas juga yang lainnya. Terima kasih Ibu. Mungkin ini pertanyaan terakhir Ibu. Dalam pembelajaran yang tadi Ibu rencanakan, rencana pembelajaran di kelasnya mau kapan ya, dan di kelas berapa? Untuk rencananya insya Allah hari Selasa ya Bu, di kelas 3. Di kelas 3 Oh gitu ya. Jadi rencana pembelajaran ini akan dilakukan yaitu pada hari Selasa depan ya Bu, dengan kelas 3 ya. Terima kasih Ibu. Mungkin saya nanti akan datang ya di pembelajaran Ibu di kelas, juga akan melihat dan mencatat hal-hal apa yang terjadi di kelas Ibu ya Bu ya, seperti itu. Mungkin untuk nanti setelah saya melakukan observasi terhadap Ibu, saya juga akan bercakap-cakap kembali ya Bu dengan Ibu. Gak apa-apa ya Bu ya? Iya, nggak apa-apa Bu. Pada percakapan pasca observasi mungkin. Iya, siap. Yang nanti di pasca observasi itu selain kita akan bercakap juga akan dihadiri oleh pengajar praktik saya ya Bu ya. Gak apa-apa ya Bu? Iya, sekalian masukan buat saya. Insya Allah ada pembelajaran untuk Ibu dan saya juga. Sebelum kita akhiri percakapan di pra-observasi ini, mungkin ada pengalaman atau apa yang dapat Ibu ambil dari percakapan kita hari ini? Untuk pengalaman atau yang dapat diambil, mudah-mudahan di observasi nanti bisa berjalan dengan lancar ya Bu. Terus mudah-mudahan ada masukan juga dari Ibu buat saya di dalam pembelajaran supaya lebih meningkat lagi, supaya lebih bagus lagi. Alhamdulillah, mungkin itu ya. Jadi Ibu mendapatkan mudah-mudahan ke depannya waktu pelaksanaannya bisa lancar ya Bu, seperti itu. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktunya mau berbincang dengan saya pada kegiatan pra-observasi ini. Terima kasih Ibu. Ya Ibu, sama-sama. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi dan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Anak-anak hari ini ada yang tidak sekolah? Ada yang tidak sekolah? Bahan-bahan apa? Dismakan apa? Oh,
bangga. Ada yang tahu ibu mau bawa apa? Yang ini bawa apa? Sepak. Ada ini? Dia bola plastik. Bola sepak sama bola plastik mana yang lebih besar? Mana yang lebih kecil? Plastik. Masa yang paling besar yang mana? Bola sepak masa yang paling kecil? Bicara masa, ada yang tahu apa arti dari masa? Masa itu apa sih? Ada yang tahu? Belum tahu? Ya udah, nanti ya kita belajar tentang masa. Nah, kita akan belajar tentang wujud benda. Tujuannya yang pertama yaitu dengan menyimak video pembelajaran, siswa dapat mengidentifikasi informasi tentang sifat wujud benda dengan benar. Tujuan yang kedua, dengan melakukan percobaan, siswa dapat membuktikan sifat benda dengan tepat. Tujuan yang ketiga, dengan membuat kesimpulan, siswa dapat menuliskan pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan konsep wujud benda dengan tepat. Nah, anak-anak, sekarang kita lihat video. Siapkan alat tulis kalian dan pensil kalian. Untuk belajar dari rumah. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang wujud benda dan sifat benda. Jadi, disimak dengan baik ya videonya. Sebelum lanjut ke materi, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Hari ini, kita akan belajar tentang wujud benda dan sifatnya. Nah, pada materi wujud benda dan sifatnya, kita akan membahas tentang perbedaan wujud benda di lingkungan sekitar dan sifat-sifat benda berdasarkan wujudnya. Nah, pernahkah kalian memperhatikan benda yang ada di sekitar lingkungan kalian? Dan, tahukah kalian wujud benda apa saja yang ada di lingkungan sekitar? Setiap benda akan memiliki wujud benda yang berbeda-beda. Benda tersebut akan memiliki banyak kegunaan bagi kehidupan kita. Berdasarkan wujudnya, benda dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada benda padat, yang kedua ada benda cair, dan yang ketiga ada benda gas. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, marilah kita bahas satu persatu mulai dari benda padat. Nah, adapun contoh benda padat, yang pertama itu ada kursi, yang kedua ada kipas angin, yang ketiga ada buku, dan yang keempat ada payung. Benda padat sering kita lihat di lingkungan sekitar kita. Benda padat mempunyai sifat yang berbeda dengan benda cair dan benda gas. Nah, adapun sifat benda padat yang pertama yaitu bentuk benda padat tetap dan tidak dipengaruhi oleh wadahnya. Hal ini bisa kita lihat ketika kita memasukkan pensil ke dalam gelas. Bentuk dan ukuran pensil tidak akan berubah mengikuti tempatnya, yaitu gelas. Kemudian, sifat yang kedua yaitu bentuk benda padat dapat diubah, misalnya dengan cara dipotong, dipukul, dan lain sebagainya. Kayu dapat dibentuk dengan cara dipukul dan dipotong hingga menjadi meja. Sifat benda padat yang ketiga yaitu bentuk benda padat dapat berubah wujud menjadi cair ataupun gas. Es merupakan benda padat. Es dapat berubah wujud mencair jika terkena panas. Kemudian yang kedua, kapur barus merupakan benda padat. Kapur barus bisa berubah wujud menjadi gas ketika didiamkan di tempat yang terbuka dan lama-kelamaan
kapur barus tersebut menjadi habis. Nah, itulah beberapa sifat dari benda padat. Selanjutnya, yang kedua, kita membahas tentang benda cair. Adapun contoh dari benda cair, yang pertama itu ada air, kemudian ada sirup, dan ada minyak goreng. Adapun sifat-sifat benda cair yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bentuk benda cair mengikuti bentuk wadahnya. Kalian bisa perhatikan pada gambar. Hal ini dapat kita lihat ketika kita memasukkan benda cair ke dalam tempat yang berbeda, maka air akan berubah sesuai bentuk wadahnya. Nah, di sini ada beberapa wadah yang terisi air. Yang pertama, air diletakkan dalam wadah seperti ini sehingga air mengikuti bentuk wadahnya. Kemudian pada botol juga sama mengikuti wadahnya, dan pada botol plastik ini juga mengikuti wadahnya, dan pada ember air juga mengikuti wadahnya. Kemudian sifat benda cair yang kedua yaitu memiliki volume tetap. Ketika zat cair dipindahkan ke tempat yang berbeda, yang berubah hanya bentuknya saja, sedangkan volumenya tetap. Misalnya, jika air yang berada di dalam gelas kita tuangkan ke dalam ember, volume air itu tetap, hanya saja bentuknya yang berbeda mengikuti wadahnya. Kemudian sifat yang ketiga yaitu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Contohnya yaitu bisa kita lihat pada air terjun. Air terjun mengalir dari hulu atau tempat yang tinggi menuju ke hilir atau tempat yang lebih rendah. Sifat berikutnya yaitu bentuk permukaan benda cair yang tenang dan selalu datar. Nah, hal ini dapat kita lihat pada permukaan air pada botol yang tegak dengan permukaan air pada botol yang dimiringkan, permukaannya selalu datar dan tenang. Nah, kalian bisa perhatikan pada
Karena sudah habis, sekarang kita cek bareng-bareng jawabannya ya. Lihat yang pertama, yang bagian A. Oh iya. Balok Y mempunyai masa yang lebih apa? Y lebih berat atau lebih berat? Lebih apa? Berat. Coba, acungkan tangannya yang lebih besar. Masa Y, lihat yang Y. Yang Y lebih besar atau lebih ringan? Lebih besar. Lebih besar. Lebih besar. Lebih besar. Besar ya, yang betul adalah lebih besar. Pintar ya, yang udah jawab besar silahkan dicontreng, dicek please. Sekarang bagian B. Gelas ukur yang berisi air. Lihat, gelas ukur yang ini. Yang ini lebih besar atau lebih ringan? Besar. Besar, pintar. Kemudian yang C. Foto A. Ini foto A ya. Ini foto B, berarti foto B mempunyai berat yang lebih apa? Berat. Berat, pintar. Kemudian ini, foto yang kompres mempunyai masa yang lebih titik-titik. Berat. Lebih apa daripada setengah kalau 3 apel? Kan 6 apel sama, kalau 3 apel berarti lebih ringan. Ya, siapa yang betul semua coba? Coba Fahri, pintar sama Najwa betul semua ya. Yang salah satu Kakak. Ya silakan sekarang kumpulkan ke depan oleh keduanya. Kumpulkan ke depan jawabannya. Yuk, tapi ya anak-anak, jadi selain mempunyai massa, benda juga mempunyai volume atau isi. Nah, di sini ibu juga mempunyai tugas yang dilakukan secara berkelompok ya. Yang ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Jangan ketua kelompoknya untuk ke depan terlebih dahulu. Ini ya, Bapak. Benar. Ininya. Ambil gelasnya
Kalau udah percobaan yang pertama, silakan lanjut yang kedua. Ya, hasilnya gimana Pak? Coba tulis di sini. Dimasukin. Iya. Tulis ya. Sok yang udah diikat balonnya. Nah, jika sudah hasilnya coba tuliskan di lembar jawaban kalian. Sebelum dan setelah benda padat dimasukkan ke dalam gelas ukur, tuliskan pengalamanmu. Jumlah air akan meningkat. Isilah gelas ukur dengan air sebanyak 300 ml. Kemudian tambahkan hingga 600 ml. Perhatikan gambar untuk membuktikan volume benda cair. Apa yang terjadi sebelum dan setelah air ditambahkan ke dalam
ruangan. Buatlah kesimpulan berdasarkan percobaan ini. Udara dan air akan mengisi benda yang berbeda. Tersebut ya. Pandu positif untuk kelompok 2. Bagus ya. Sekarang kelompok lagi. Isilah gelas ukur dengan air. Masukkan benda padat ke dalamnya. Perhatikan gambar untuk membuktikan volume ini. Apa yang terjadi sebelum dan setelah benda padat dimasukkan ke dalam gelas ukur? Tulis pengamatan. Benda padat akan tetap atau sama. Air akan meningkat. Isilah gelas ukur dengan air sebanyak 300 ml. Kemudian tambah hingga 600 ml. Perhatikan gambar untuk membuktikan. Apa yang terjadi sebelum dan setelah air ditambah ke dalam gelas ukur? Tuliskan pengamatan. Volume air akan bertambah. Tiup balon hingga mengembang terus sebelum dan setelah udara ditiupkan dalam balon. Sebelum ditiup balon tidak ada isinya. Setelah ditiup balon akan mengembang. Buatlah kesimpulan benda berdasarkan percobaan ini. Benda cair, padat, dan mempunyai volume yang berbeda. Iya. Pandu positif untuk kelompok 3. Ya, silakan. Sekarang oleh kelompok 1. Apa yang terjadi sebelum dan setelah benda dapat dimasukkan ke dalam gelas ukuran? Tuliskan pengalaman sebelum dimasukkan dan setelah dimasukkan ukuran. Tetap isilah gelas ukuran dengan air sebanyak 300 ml. Kemudian tambah hingga 600 ml. Perhatikan gambar untuk membuktikan volume benda cair. Apa yang terjadi sebelum dan setelah air ditambah ke dalam gelas ukuran? Tulis pengalaman. Air bertambah banyak. Tiup balon hingga mengembang. Tuliskan apa yang terjadi sebelum dan setelah udara ditiupkan ke dalam balon. Balon akan mengembang. Buatlah kesimpulan berdasar percobaan ini. Benda dapat cair dan gas membuatnya ciri yang berbeda. Iya. Pandu positif untuk kelompok 1. Nah, jadi tadi kita telah percobaan mengenai benda padat, benda lagi? Cair, benda gas. Jadi semakin ditambah, berarti volumenya semakin banyak. Ya, silakan sekarang kumpulkan lembar jawabannya.
Yuk, memang bahagia. Ya, lah kan ya. Dibanggakan. Ya, enggak ya. Iya, kakak bahagia. Rasa bahagia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada percakapan pasca observasi dengan saya Evi Deviani, calon guru penggerak angkatan 9 SDN Bayu Asih, Kecamatan Pancatengah, Kabupaten Tasikmalaya. Pada kesempatan ini saya ditemani oleh Ibu Nita sebagai guru yang diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Dan saya pun ditemani oleh Bapak Gali Wangi sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Tasikmalaya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Nita. Waalaikumsalam. Kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Ibu bagaimana kabarnya? Iya, alhamdulillah baik Bu. Terima kasih atas waktu yang telah Bapak berikan untuk saya pada kesempatan pasca observasi ini. Pada percakapan pasca observasi ini, Ibu, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Nita terkait kegiatan observasi yang telah Ibu lakukan. Iya Bu. Untuk pertanyaan pertama yaitu bagaimana nih perasaan Ibu ketika kemarin diobservasi oleh saya dan Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas? Perasaan saya sangat senang ya Bu, deg-degan juga karena ada Ibu di belakang gitu kan. Tapi ya, senang sekali karena kan bisa berkolaborasi juga sama Ibu ya tentang RPP pembelajaran ini. Oh ya. Ibu merasa senang ya ketika kemarin melakukan observasi di kelas. Iya. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, ketika kemarin melakukan pembelajaran di kelas, area apa atau area pengembangan apa yang telah Ibu lakukan ketika pembelajaran kemarin? Untuk area pengembangan dari segi kognitifnya yaitu siswa dapat mengidentifikasi informasi tentang sifat wujud benda ya Bu. Untuk psikomotornya atau keterampilannya itu dengan melakukan percobaan. Nah, dengan melakukan percobaan itu siswa bisa membuktikan sifat benda dengan tepat. Untuk afektifnya sendiri, kalau sikap itu dilihat dari cara mereka kerjasama. Terima kasih. Jadi itu ya pengembangan yang telah Ibu lakukan di kelas. Yang pertama area pengembangannya adalah dari kognitif atau pengetahuan, keterampilan dan juga afektifnya atau sikapnya. Sudah tergambar ya. Terima kasih. Untuk selanjutnya ketika Ibu melakukan area pengembangan, apakah area pengembangan yang Ibu lakukan atau Ibu ingin capai ketika pembelajaran kemarin sudah menurut Ibu ya sudah tercapai atau belum? Alhamdulillah sih Bu, sudah tercapailah 80-90% ya Bu. Hanya masih ada hambatan atau kekurangan saat pembelajaran. Jadi menurut Ibu kemarin itu area pengembangan alhamdulillah sudah tercapai, walaupun masih ada kekurangan atau hambatan-hambatan ketika melakukan pengajaran di kelas seperti itu ya Bu ya. Nah, menurut Ibu apa kekurangan atau hambatan yang Ibu hadapi ketika di kelas? Untuk kekurangannya masih ada siswa ya Bu. Kan dalam pembelajaran saya menerapkan cooperative learning juga. Hanya masih ada siswa yang masih menggantungkan apa sih pembelajarannya itu kepada orang lain. Jadi dia diam, masih praktek sih Bu, ikut praktek, cuman dia diam pas dari segi kognitifnya ya Bu, masih gitu. Jadi hanya melihat jawabannya ke ketuanya seperti itu Bu. Jadi kekurangannya seperti itu ya, masih ada anak yang masih belum aktif ya, atau masih mengandalkan teman kelompoknya seperti itu ya Bu. Ya mudah-mudahan untuk kedepannya ada perbaikan ya Bu. Iya, Bu. Mungkin rencana ke depan untuk memperbaiki pembelajaran Ibu supaya lebih anak lebih aktif dan juga lebih menarik. Mungkin ada rencana tidak Bu untuk memperbaiki pembelajarannya? Iya, insya Allah ada rencana ya Bu. Mudah-mudahan di semester 2 juga saya bisa menerapkan pembelajaran yang lebih menarik
ya sesuai dengan karakter peserta didik dan sesuai dengan karakter pembelajarannya juga. Terus mungkin saya juga bisa sharing ya dengan ibu dan guru-guru penggerak lainnya dalam pembelajaran ini. Kemudian saya juga akan melihat referensi mungkin ya Bu dari PMM dan seperti itu. Sangat luar biasa ya. Insya Allah. Mungkin rencana ibu ke depan untuk memperbaiki pembelajaran itu akan ibu lakukan dalam jangka waktu yang secepatnya mungkin ya Bu ya. Iya. Tadi saya sudah dengar bahwa ibu akan memperbaiki pembelajaran itu pada awal semester 2 nanti ya Bu ya. Sangat luar biasa itu. Rencananya mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh ibu dapat terrealisasi dengan sebaiknya dan dapat melakukan perubahan dalam pembelajaran ke arah yang lebih baik ya Bu ya. Amin ya Ibu. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawaban yang sangat menarik dari Ibu. Mudah-mudahan apa yang menjadi rencana Ibu ke depannya bisa dilaksanakan dengan sangat baik. Amin. Terima kasih Ibu. Ya Ibu sama-sama. Mungkin untuk selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak pengajar praktik yaitu Bapak Gali untuk memberikan umpan balik atau tanggapan selama proses pasca observasi ataupun ketika observasi berlangsung. Silakan kepada Bapak. Ya, terima kasih kepada Bu Epi yang telah memberikan waktunya. Alhamdulillah Ibu Rita, Ibu Epi, proses dari pra observasi, observasi dan terakhir sekarang pasca observasi sudah kita lalui. Terlihat Ibu Evi sudah mengimplementasikan teknik coaching dengan sangat baik seperti itu. Progres teknik coaching ini saya rasa tadi sudah sampai di tahap selesai ya, dan tidak ada lagi follow up kepada kepada coachingnya seperti itu ya, kepada peminta seperti itu. Nah, menurut Ibu kepada Bu Evi ya, menurut Bu Evi bagaimana nih perasaan Ibu pertama kali mungkin ini yang melakukan coaching bersama rekan sejawat seperti itu? Terima kasih kepada Bapak pengajar praktik. Mungkin tidak pertama kali ya Pak, biasa juga dilakukan proses observasi akademik atau supervisi akademik sudah terbiasa ya. Mungkin untuk di program penggerak ini alhamdulillah saya lebih memantapkan bagaimana melakukan coaching untuk supervisi akademik. Jadi lebih penerapannya pun akan sangat lebih menarik gitu. Terima kasih Bu. Terus apakah ada tantangan Bu ketika melakukan coaching dengan rekan sejawat seperti ini? Mungkin untuk tantangan dikala melakukan coaching untuk tahap awal mungkin ya Pak ada sedikit tantangan itu untuk mempersiapkan, terutama berhubungan dengan ibu gurunya atau bapak gurunya yang mempersiapkan media pembelajaran dan lain sebagainya. Mungkin secara umum untuk persiapan dalam teknik coaching itu tidak terlalu berarti ya Pak untuk hambatan yang saya hadapi, karena ada respon yang sangat luar biasa dari rekan guru mungkin itu. Nah, ini ada sedikit pertanyaan terakhir Ibu. Kalau misalnya menurut Ibu teknik coaching ini kita lakukan dengan siswa, bisa atau tidak? Kalau yang saya pahami dan saya alami, apa yang dimaksud dengan coaching itu sangat pas untuk dilakukan kepada anak, terutama ketika anak yang mengalami sedikit hambatan dalam pembelajaran, kita bisa melakukannya dengan teknik coaching itu. Segitu saja mungkin Bu. Terima kasih semua komponen tadi. Ada kita memberdayakan rekan sejawat dan Ibu juga sudah mengimplementasikan juga terhadap rekan sejawat. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita semakin bisa humanis ketika Ibu mungkin sebagai kepala sekolah
melakukan supervisi akademik yang mungkin saja bagi kita, terutama saya yang masih menjadi guru, mendengar supervisi akademik itu sesuatu yang itu sendiri ya. Iya, Pak. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Bu Evi. Terima kasih kepada Bapak pengajar praktik yang telah memberikan umpan balik dan tanggapannya. Mudah-mudahan kami khususnya di SDN Bayu Asih bisa menerapkan coaching ini dengan sesuai dengan aturan yang seharusnya dilakukan, terutama ketika saya sendiri melakukan supervisi akademik, yaitu seperti itu Bapak. Terima kasih sekali lagi. Akhirnya rangkaian observasi kelas yang dimulai dengan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi telah selesai. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Galih sebagai pengajar praktik dan juga Ibu Lita sebagai guru yang telah diobservasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Noel.